على ياسين حبيب الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. فأوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. إخوة الإيمان
jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di hari Jumat, hari yang paling mulia dari 7 hari yang Allah Subhanahu wa taala pergilirkan, dari 7 hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, hari yang penuh dengan keberkahan, hari raya pekanan bagi umat Islam. Tidak lupa di hari yang berbahagia dan hari yang mulia ini, khatib ingin berpesan untuk diri sendiri dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tidak ada bekal terbaik yang berguna bagi kita untuk berjumpa dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak selain dari bekal iman dan takwa kepadanya. Selama kita memiliki iman dan takwa kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan yang benar, maka insyaallah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah bekal, ambillah bekal untuk perjalanan yang panjang bagi kita semuanya, dan sebaik-baik bekal bagi kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hari ini adalah hari menuju kepada penghujung dari tahun 2022. Tidak terasa waktu Allah Subhanahu wa taala diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, bulan demi bulan, dan akhirnya kita sampai sebentar lagi insyaallah sudah berada di penghujung dari tahun 2022. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pergantian waktu bukanlah sekedar peralihan dari satu hari ke hari yang berikutnya. Bukan hanya peralihan dari bulan ke bulan yang berikutnya, hari ke hari yang berikutnya. Bukan hanya sekedar pergantian tahun, tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pergantian hari, bahkan pergantian jam, pergantian waktu, itu sangat berarti bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang barat, orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika, yang mana mereka memiliki orientasi untuk mendapatkan materi yang begitu banyak, mereka memiliki moto, memiliki kemudian satu pegangan hidup bagi mereka yang sering kita kenal dan sering kita dengar, yaitu ungkapan waktu itu adalah uang, yang mana mereka memang berorientasi bahwa setiap waktu yang mereka jalani harus menghasilkan materi, harus menghasilkan uang. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki filosofi yang berbeda terkait dengan waktu. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, "Innama anta ayyam," bahwa dirimu itu adalah hari. Setiap kali hari itu berganti, maka ada bagian dari dirimu yang sudah hilang. Artinya apa? Bahwa hari, waktu yang berjalan dari hidup kita itu adalah bagian dari diri kita, ikhwatal iman. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wal asri, demi masa, bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Oleh karena itu ikhwatal iman, jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang merugi. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang celaka. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu resep bahwa seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki visi yang baik,
Dia harus menjadi mukmin yang memiliki tujuan hidup yang benar. Apa itu visi yang harus dimiliki oleh setiap kita orang yang beriman kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menegaskan di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini harus menjadi pegangan bagi kita semuanya, pedoman hidup bagi kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, kita harus berpegangan pada satu ayat ini, yang mana ini mungkin sudah dihafal oleh sebagian kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada 4 yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kalau dia ingin hari-harinya menjadi hari yang berbahagia, kalau dia ingin menjadi orang yang beruntung dan sukses di hadapan Allah. Maka pegang 4 rumus resep dari Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan dalam hidup kita. Orientasi kita adalah akhirat. Setiap aktivitas kita adalah akhirat. Apa yang kita kerjakan adalah akhirat. Maka apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita inginkan, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin kita raih. Bukan kemudian keuntungan duniawi, bukan keuntungan untuk mendapatkan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kedudukan yang terhormat. Bukan hanya itu. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Kita ini hidup di dunia sementara, ikhwatal iman. Tidak ada yang kekal dan abadi. Tidak ada yang selama-lamanya akan hidup di dunia. Semuanya ada batas waktunya. Tinggal menunggu waktu saja. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang akhirat. Oleh karena itu, kalau ada orang yang kemudian, ada orang beriman yang mana kehidupannya melulu untuk kepentingan dunia, maka dia adalah orang yang merugi. Perhatikan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut." Siapa itu orang yang cerdas? Orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsah. Dia yang selalu introspeksi diri. Dia yang selalu mengevaluasi dirinya, wa 'amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk kepentingan akhiratnya, bukan untuk kepentingan duniawi. Ini yang harus dimiliki oleh kita, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di rumah, ketika kita sedang bersama dengan keluarga, ketika kita bangun tidur, apa yang kemudian ada di dalam benak fikiran kita? Apakah yang pertama kali ada di dalam fikiran kita, bagaimana bisnis yang saya akan lakukan? Apa uang yang akan saya dapatkan, berapa jumlah uang yang saya dapatkan, dan sebagainya? Apakah itu yang kemudian kita fikirkan? Atau sebaliknya, ikhwatal iman, sebagaimana yang difikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali terfikirkan adalah bagaimana iman saya, bagaimana akhirat saya. Itu ikhwatal iman. Oleh karena itu, menuju kepada pergantian tahun ini nanti yang akan kita hadapi ini, maka harusnya kita semakin mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini hidup kita untuk akhirat atau justru hanya untuk kehidupan duniawi, ikhwatal iman? Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Betul, kita harus bekerja untuk akhirat, tetapi jangan lupakan nasib kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga tahu, Allah faham bahwa kita hidup di dunia, maka itu cari. Jangan lupakan juga, bukan berarti orang yang beriman kepada Allah dia harus hidup selalu di masjid,
bukan berarti kemudian dia harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bekerja. Dia harus melakukan mencari nafkah. Dia harus melakukan untuk kepentingan duniawinya juga. Tapi ikhwatal iman, itu sekedar jangan lupakan kepentingan dunianya. Tetapi tujuan utama kita tetap akhirat. Ketika kita mencari nafkah, tentu itu untuk keluarga kita, untuk kemudian kepentingan ukhrawi kita ikhwatal iman. Wala tansa nasibaka minad dunya. Orang yang beriman, dia cari untuk kepentingan akhirat, tetapi juga dia bukanlah orang yang bermalas-malasan di dunia. Dia tetap bekerja, dia mencari nafkah, dia juga melakukan bisnis dan perdagangan ikhwatal iman. Ini yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Bagaimana caranya agar kita berbuat baik kepada Allah? Berbuat baik kepada Allah adalah dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua aktivitas yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat yang kita kerjakan untuk Allah, tilawah Al-Quran yang kita baca, yang kita lakukan juga untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk popularitas. Ada orang yang pandai membaca Al-Quran, bagus irama Al-Qurannya, untuk siapa dia membaca? Kalau untuk dunia, kalau untuk kemudian mencari popularitas semata, maka dia akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang kemudian dia menegakkan salat agar dilihat oleh orang lain bahwa dia adalah orang yang saleh, agar dikatakan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang alim dan sebagainya, maka dia amalnya telah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang dia kemudian memberikan tausiahnya, memberikan dakwahnya agar untuk kepentingan duniawi, hanya untuk mencari harta, mencari materi, atau agar dia menjadi orang yang populer dan terkenal, maka dia telah tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang juga yang melaksanakan haji atau umrah, ketika juga dia dengan itu hanya untuk agar dikatakan bahwa dia telah melaksanakan haji, atau kemudian ingin populer, dikatakan bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang alim, maka ikhwatal iman, dia juga akan sia-sia amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wa ahsin, berbuat baiklah kepada Allah. Apa itu berbuat baik kepada Allah? Lakukan ibadah hanya melulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita infak dan sedekah, jangan kemudian dikotori agar kita kemudian ingin dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang pemurah dan sebagainya. Tetapi berinfaklah, sedekahlah walaupun hanya sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ikhwatal iman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard. Dan yang terakhir, jangan kalian buat kerusakan di muka bumi ini. Jangan kau lukai hati orang lain. Jangan engkau menganiaya orang lain. Engkau dapat kekuasaan, jangan kau jadikan kekuasaan itu sebagai kendaraan untuk merusak, untuk menganiaya orang lain, untuk menzalimi orang lain. Engkau punya harta, engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, jangan engkau pergunakan kekayaan dan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menganiaya dan menyakiti orang lain. Wala tabghil fasada fil ard. Sebab orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ingin juga menebarkan kasih sayang dan rahmat kepada seluruh alam. Umat Islam adalah umat yang damai, umat yang cinta kasih sayang ikhwatal iman, bukanlah umat yang merusak. Silahkan, dan sebentar lagi mungkin ada saudara-saudara kita yang sebangsa, yang beragama Nasrani akan melakukan perayaan hari rayanya. Silahkan lakukan itu, dan kita tidak boleh kemudian melakukan pengerusakan. Hanya saja perlu diketahui, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah perlu menjaga akidah dan tauhid kita. Jangan sampai kemudian dikarenakan kita ingin berbuat baik kepada orang yang di luar dari agama Islam, lalu kemudian kita ikut merayakan dan memperingati hari raya mereka. Sebab ini akan merusak dan mengotori akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kemudian karena toleransi, karena kemudian mengangkat toleransi dan sebagainya, tidak ingin dikatakan radikal dan sebagainya, lalu kemudian umat Islam ikut merayakan hari raya mereka. Tidak boleh yang semacam ini, ikhwatal iman. Sebab yang namanya berbuat baik tidak lantas kemudian harus membuat kita merayakan hari raya mereka. Boleh, silahkan kita membiarkan mereka, memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan hari rayanya. Silahkan ikhwatal iman. Dan kita tidak boleh mengganggu. Kita harus menghargai dan menghormati. Akan tetapi jaga keimanan dan tauhid serta akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwasanya Allah adalah yang Maha Esa. Kalau kemudian ada orang yang beriman, dia mengakui adanya Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takadu as-samawat yatafattarna minha wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Nyaris langit itu menjadi pecah, bumi itu kemudian menjadi terbelah dua. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengakui dan meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwatal iman, berbuat baiklah, silahkan menebarkan kebaikan, akan tetapi tetap dijaga keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di penghujung dari tahun ini akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berbahagia, orang yang beruntung, dan insyaallah tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, ikhwatal iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal hakimul alim wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan syakirin wa nashkuruhu syukral hamidin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى الملائكة المسبحة بقدسه فقال جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar.